Cara memandikan jenazah. Yang pertama, yang memandikan adalah sejenis. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Perempuan dimandikan oleh perempuan. Atau suami istri. Suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Atau mahramnya. Orang yang masih memiliki hubungan darah dan tidak boleh menikahinya. Kakak kandungnya, adik kandungnya, ya, bapaknya, kemudian kakeknya atau neneknya, begitu. Ya kalau perempuan oleh perempuan, laki-laki oleh laki-laki. Karena tidak boleh melihat aurat perempuan yang besar kecuali suaminya tok. Dan tidak boleh melihat aurat laki-laki besar kecuali istrinya tok. Yaitu yang diantara apa? Pusar dan lutut. Ini jangan sampai dilihat oleh orang-orang selain suami kita ataupun istri kita. Nah, sampai anak pun tidak boleh. Anak tidak boleh. Nah, anak laki-laki tidak boleh melihat aurat besarnya ibunya, tidak boleh. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua adalah memandikan mayat dengan lembut. Ya, memandikan mayat dengan lembut. Karena kasru idhamil mayyit ka kasrihi hayyan. Karena jangan sampai kita menyakiti mayit orang ketika sudah meninggal, hukumnya sama ketika menyakiti seseorang yang masih hidup. Mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan tulang ketika dia hidup. Ini adalah merupakan kezaliman. Jadi harus dengan lembut. Kemudian yang ketiga, memandikan dengan daun bidara. Daun bidara itu yang disebut dengan sidr. Kalau di sini ya pohon bidara ya. Alhamdulillah di Indonesia banyak, dan juga di toko-toko herbal atau toko apa biasanya disediakan dalam bentuk bubuk. Kalau bisa mencari yang segar ya yang segar. Kalau tidak ada daun bidara bisa digantikan dengan sabun atau sejenisnya. Ini digunakan ya, daun bidara ini nanti digunakan untuk membasuh apa? Rambut dan jenggot. Ini rambut mayit dan jenggot mayit apabila berjenggot. Ya, sunahnya laki-laki ya berjenggot. Ya, kalau perempuan jangan. Jangan jenggoten. Ya, begitu ya. Nanti ini daun sidrnya untuk membasuh itu. Nah, dan juga nanti sabun memang kalau dibutuhkan, dan biasanya butuh karena orang yang mati itu apa? Baunya akan berubah, terutama yang sudah lama sakit. Yang sudah lama sakit itu akan timbul bau-bau yang tidak enak, maka diperlukan sabun atau air sabun. Demikian. Kemudian selanjutnya ini praktis saja ya. Kaifiat memandikan jenazah. Yang pertama adalah di halaman ke-19, hendaklah dipilih tempat yang tertutup. Seperti yang saya katakan tadi, ya, harus tempatnya tertutup. Kalaupun memang terpaksa tidak tertutup, misalnya ditutup dengan jarik dan yang lainnya, maka tidak ada yang boleh masuk kecuali orang yang berkepentingan saja. Kalau yang megangi jarik 4, ya sudah 4 saja. Itu yang megangi jarik. Yang memandikan 5 lainnya minggir. Jangan agak tegas. Pokoknya enggak boleh ada yang masuk. Entah itu cucunya, entah ini. Kalau enggak memandikan, minggir. Mau disoting Ustaz, jangan disoting. Ya, nanti nek gaya malah bingung toh. Kalau mayitnya gaya malah bingung. Ya, jadi di tempat yang tertutup, maka saya sarankan sekali keluarga itu kalau memang punya keluasan rezeki, bangun tempat di belakang rumah dekat kamar mandi agak lapang. Gue ngopo Mas, kok ombo-ombo temen ki nek aku mati didusi neng kene. Ya, naam. Jauh dari pandangan umum, tidak disaksikan kecuali oleh orang yang memandikan dan orang yang membantunya. Kalau sudah tidak perlu orang yang megang-megang apa ini, jarik dan yang lainnya di ruangan, maka idealnya, ini bicara masalah ideal nggih, kerja tim itu 5 orang cukup.
Bahkan mungkin kurang dari itu cukup. 5 orang itu ideal. Apa? Supaya cepat efektif. Kalau mau 3 orang ya enggak apa-apa. Mau 2 orang juga bisa kalau mampu. Tapi idealnya itu 5 kalau menurut orang-orang yang berpengalaman. Ya. Yang 2 itu sebagai pemandi utama. 1 dan 2. Jadi ini mayit ya, jenazah. Ini jenazah, gitu. Nanti pemandi pertama di arah kepala 1, 2, ya 1, 2. Kemudian asistennya itu ini 3 dan 4 di arah kaki. 1 lagi ngulung-ngulung ke gayung. Dan kita persiapannya berapa ember? 3 ember. 1 ember itu isinya apa? Air dicampur dengan air sabun atau bidara, ya. Tapi jangan terlalu apa? Kental sabune, ya. Kalau perlu juga mungkin ya nggak perlu banyak-banyak lah. Kemudian ember yang kedua adalah air bersih. Air bersih. Jadi ember yang cukup besar, ya. Kemudian yang ketiga air yang sudah dikasih gerusan kapur barus, diaduk. Jadi berapa ember? 3. Gayungnya 2. Bisa 2, bisa 3. Yang penting gimana nanti orang ini pemandi 1 di samping kepala saya, pemandi 2 di samping kepala saya juga, asistennya di dekat kaki, kemudian yang ngambilkan air di ujung kaki saya. Kalau saya sebagai mayit, ya. Maka terus kalau ciduk 1 dipegang oleh sang pemandi pertama, maka pemandi yang kedua gosok. Yang ngulurkan ciduk siapa? Asisten. Apa tugasnya asisten? Tugasnya asisten tuh jaga ben aurate ora buka. Gimana ini cara gambarnya? Jadi gini, ya. Ini aurat itu ditutup dulu Pak Bu, ya, ditutup. Ini asisten 1, asisten 2 di sini, itu jaga ini, jaga. Sementara pembantunya di sini, sek ngulung-ngulung ke apa? Gayung. Itu kan teori secara ideal. Mau kurang dari itu boleh, yang penting ada yang jaga supaya auratnya tidak kelihatan. Kemudian ada yang ngambil air sehingga perjalanan memandikan tidak terlalu lama dan tidak satu gosok semua di aire, ribut akhirnya. Jadi kita berlatih di depan mayit itu koyok orang mau operasi. Pernah lihat dokter operasi? Pinset, gunting, selang, kan gitu kata-katanya. Permen. Jadi nggak terlalu banyak kata, ya. Jangan kacau. Sama dengan coba jenengan saksikan ketika ngubur, siapa yang bicara? Banyak yang bicara, sehingga kacau penguburan. Coba kalau 1 saja, siapkan mayit, masukkan lewat arah kakinya, masukkan kepalanya dulu, miringkan mayit, mana ganjalnya, udah begitu sudah, lepas talinya. Itu enak kalau ada tim kayak gitu. Tapi kalau dimiring-miringkan, nggak selesai. Maka memandikan bukan begitu. Idealnya itu 5. Mau 4 boleh. Kenapa butuh 4? Karena ada yang memegangi ini. Apa nama tadi? Aurat itu jangan sampai terjaga. Jangan sampai terbuka. Ini modelnya bukan model yang kita pakai godong pisang kemudian apa? Ciduk. Itu kelihatan. Ini jangan sampai auratnya kelihatan. Ini catatan besar. Ya. Kemudian yang mengikuti pemandian adalah orang-orang yang memandikan dan orang yang membantunya. Kemudian melepaskan pakaiannya yang semula dipakainya. Setelah kain itu diletakkan, ada kain diletakkan di atas aurat. Jadi mayit itu setelah diletakkan di atas tempat pemandian, segera tadi kalau sudah ketahuan mati, maka ambil kain, 2 orang,
atau satu orang, ya, tahan itu kain supaya jangan apa? Tersingkap, baru kita mulai membuka pakaian. Jadi proses membuka itu di bawah kain. Jangan kainnya dibuka gini kemudian jangan. Tutup, kain tetap ditutup. Kita kemudian mulai buka. Tangan masuk enggak apa-apa. Tapi enggak usah apa? Dilihat. Kelihatan kok dan terasa. Ya, tangan ini harus menjaga supaya jangan kakinya kegunting misalnya kan. Kan terasa begitu, set begitu. Terus ya, dilakukan dengan hati-hati. Kemudian dilakukan istinja. Istinja itu artinya adalah mayit itu diposisikan mendekati posisi duduk. Ya, mayit itu diposisikan mendekati posisi duduk. Dan sebelum kita melakukan ini ingat, yang memandikan atau yang membantu atau asistennya semua pakai lapis tangan. Sekarang alhamdulillah sudah ada apa? Sarung tangan. Jadi jangan apa? Jangan tangan kosong. Sudah harus pakai lapis semuanya. Alhamdulillah. Makanya kembali saya sarankan, ini biasanya tidak bisa persiapan matang kecuali ada tim. Betul-betul ada tim. Ya, jadi semua itu sudah siap. Sebelum memulai semua ini, tangan harus ditutup. Setelah mayit dilepas bajunya, ditutup auratnya dengan kain, maka dua orang yang memandikan, kanan dan kiri, menegakkan. Sementara asistennya tetap megang apa? Jaga di situ. Ya, megang kain dan tangan satunya ngambil air. Siap-siap ini. Sang yang memandikan dia mulai mengurut perut si mayit. Pelan-pelan. Jangan ya, pelan-pelan ditekan. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena khawatirnya ada sebagian kotoran yang memang saatnya keluar, tapi karena mati nggak jadi keluar. Nanti khawatirnya kalau nggak dikeluarkan pas diangkat, apa yang terjadi? Atau pas dibolak-balik begini, keluar. Atau pas diangkat jenazahnya tergoncang-goncang, keluar. Maka kita keluarkan dengan pelan, ya. Kita keluarkan. Kemudian setelah itu apa? Ini langsung dibersihkan, disiram. Yang asisten tadi, ini pemandi pertama, ini asisten pertama, ini pemandi kedua, ini asisten kedua. Ketika membersihkan begini, ini yang asisten langsung nyiram air, pokoknya air disiram, air biasa, siram, sambil membersihkan. Dan jangan menyentuh kemaluannya dengan langsung, yaitu dengan apa tadi harusnya? Sarung tangan. Syukur-syukur lagi siapkan waslap. Waslap tahu ya? Yang biasa dipakai untuk apa? Ngelap bayi, ya. Supaya apa? Walaupun pakai sarung tangan tipis atau tebal sarung tangannya? Tipis. Kalau nyentuh langsung bagaimana? Kikuk. Maka pakai waslap. Dilap itu kotorannya. Dilap, ya. Waslapnya jangan cuma satu. Sediakan beberapa waslap khusus untuk membersihkan apa tadi? Kubul dan dubur. Dan saya sarankan yang dibersihkan itu kubul terlebih dahulu. Kubul itu apa? Kemaluan bagian depan. Kemudian baru apa? Dubur. Sambil terus air disiram dan itu dilakukan di bawah kain. Nyiramnya. Jangan di atas kain. Masuk di bawah, tapi jangan diangkat. Harus tetap apa? Di bawah kain. Sampai di sini paham insyaallah? Bisa difahami Bapak-bapak? Ada pertanyaan atau enggak sampai di sini? Silakan, Pak. Ya. Ini pertanyaan yang bagus. Diwudukan dulu atau enggak? Nanti, Pak. Kita bersihkan dulu. Isi perutnya kita bersihkan. Jadi baru proses pertama ini ya. Proses membersihkan isi perut. Caranya bagaimana tadi? Ditelanjangi dulu. Tapi sebelum ditelanjangi bagaimana?
tutup kain di atas apa? Kemaluan. Cara nelanjangi bagaimana? Dari bawah kain tanpa diangkat. Gunting. Cara guntingnya sudah tahu ya? Nah, kalau celana juga begitu berarti ya. Urut dengan jahitan begini, yang kanan kiri juga demikian. Taib. Kemudian mayitnya diapakan? Didudukkan mendekati duduk. Ya, mendekati duduk. Kalau duduk kan begini. Ini agak setengah begini. Kemudian diurut perutnya pelan-pelan. Setelah itu sambil apa? Disiram air dan dibersihkan oleh tangan yang sudah pakai apa? Sarung tangan, dan kalau perlu pakai apa tadi? Waslap. Waslapnya 1 atau 2? Banyak. Ya. Mana dulu yang dibersihkan? Bagian depan atau belakang? Depan. Karena kalau belakang dulu terus kemudian ke depan, nanti takutnya ngotori. Kalau memang benar-benar ada yang keluar, ya. Setelah itu dimandikan, setelah disiram tadi ditidurkan lagi. Sarung tangannya dilepas, Pak. Terus apa? Ganti. Mosok nembenggu ngemek, ya kan, ngisor terus ngucek-ngucek rai. Ini namanya tidak beradab kepada mayit. Mayit itu harus kita hormati sebagaimana menghormati orang hidup. Makanya auratnya dari tadi jogo niki aurate aja nganggo godhong pisang. Jangan cuma pakai jari yang nonton gini-gini, jangan. Kayak malah disoting barang, jangan. Ya. Kemudian ganti kita sarung tangan, ganti. Baru Pak mulai mewudukkan. Wuduk bagaimana? Dimulai dari kanan dulu sebagaimana kita akan wuduk. Telapak tangannya dulu yang kanan, ya. Kemudian setelah itu telapak tangan kiri. Kemudian setelah itu apa? Setelah telapak tangan apa? Muka. Ada namanya beristinsak sama matmadoh, kumur gimana kalau mayit? Kalau mayit tidak boleh memasukkan air ke hidung dan tidak boleh memasukkan air ke mulutnya, karena itu nanti akan masuk ke dalam apa? Perutnya, dan khawatirnya akan mengganggu kondisi dalam perut. Maka caranya tadi kita sudah pakai sarung tangan baru ya Pak ya, Bu, ya. Kemudian ambil kain kecil atau apalah, kita basahi, kemudian kita bersihkan hidungnya. Dan kita buka mulutnya, kita bersihkan. Itu caranya. Sampai di sini bisa difahami? Insyaallah ya. Gampang atau angel? Gampang. Yang penting kalau mayitnya nggak bersin, insyaallah sampai sini masih gampang. Kalau sudah mayitnya bersin, wah itu sudah Pak. Suruh mandi sendiri aja Pak. Mau tanya Mas? Dengan sikat gigi boleh, tapi tidak juga bisa mengeluarkan kotoran kalau sikat gigi. Makanya sama saja dengan sikat ataukah dengan kain. Mau disikati boleh, tapi tetap nggak boleh memasukkan air ke dalam mulut. Itu masalahnya. Makanya lebih amannya adalah dengan kain yang dibasahi. Walaupun mungkin di sini disebutkan sikat gigi, tapi kain itu bagus sudah. Dimasukkan ke hidung, kemudian masukkan ke mulut. Ini mulai berkumur, sudah sampai taraf berkumur. Kemudian apa? Wajahnya, ya. Setelah wajah berarti apa? Tangannya sampai siku sebelah kanan, kemudian siku sebelah kiri. Setelah itu mana? Kaki, ya, kepala ya, kepala diusap air, ya, seperti orang mewudu, ya. Set, diginikan, kemudian didepankan, kemudian dibersihkan, ya, putar gini. Setelah itu baru apa? Kaki sampai mata kaki. Sudah mewudukan selesai Pak? Mewudukannya sudah selesai. Kita ambil satu ciduk kecil berisi air, diberi daun sider atau bubuk daun sider, atau kalau ndak ada sampo, ya, yang wangi-wangi, yang bisa menghilangkan minyak dan yang lainnya. Caranya bagaimana? Dekatkan itu oleh sama asisten, dikasih itu. Yang nyiapkan siapa tadi? Yang di kaki itu, ya, yang orang yang nomor 5, ya. Siapkan, kasihkan asisten ngulungkan kepada si ngulungkan. Apa itu bahasa Indonesianya? Menyodorkan pada yang memandikan. Sang memandikan, masukkan tangan, kemudian mulai
membasahi kepala si siapa? Si mayit dengan air yang bercampur dengan sidr dan juga apa? Janggutnya. Ya, dan juga janggutnya. Sudah? Setelah itu dibilas. Selesai sudah tahap pertama, mewudukkan dan membersihkan apa? Membersihkan kepala dan juga apa? Jenggotnya. Gampang sampai di sini? Sulit enggak? Sesulit yang dibayangkan? Tidak. Kemudian setelah itu baru kita mulai memandikan. Mulailah dengan sebelah kanan. Depan. Kanan depan. Dengan air yang dicampur dengan si sidr. Kalau enggak ada sidr ya berarti apa? Sabun. Ya. Dan sabunnya jangan banyak, secukupnya saja. Ya. Maka bagian kanan mulai kita siram dengan air, bagian depan Pak, bagian depan. Dari atas sampai ke bawah. Begitu sampai giliran daerah aurat, kainnya dia apa? Si asisten sigap ini set. Gitu kan? Sambil ngangkat, sambil nuangkan air. Atau yang nuangkan air adalah si pemandi. Pemandinya kan dua. Satu nuangkan, satunya apa? Ah gitu. Begitu ini selesai nuangkan, kan ini cedoknya kembali ke sana. Sana cedok sudah ngalir ke pemandi yang kedua, gantian. Sana yang nyiram, sini yang gosok. Begitu. Pokoknya tiba daerah kemaluan, tangan itu masuk di bawah apa? Kain. Begitu. Nggak usah disiram di atas kainnya, langsung di bawah. Tapi jaga jangan sampai apa? Kelihatan. Ya, ini terus sambil megang ujung kain, gosok. Yang satunya nyiram. Sebelah kanan dulu. Sebelah mana dulu? Sudah selesai sampai di sini? Secukupnya. Kasih sabun sampai rata depan. Ya. Sudah? Kemudian bagian kita iringkan mayit itu ke sebelah kiri. Ya, kita iringkan mayit sebelah kiri. Sebelah kiri juga demikian. Aduh, belakang. Jadi dia kan miringnya ke kiri kan. Sebelah kanan belakang juga kita sabun. Dari atas sampai bawah. Ingat sampai bagian sini kain tetap dijaga. Kita lewat bawah kain. Begitu sudah selesai. Berarti mayat baru sabunan ya Pak ya. Dengan air sabun atau air sidr. Langkah kedua kita ambil ember yang kedua. Yang berisi air apa? Air bersih. Enggak dicampur apa-apa. Ya. Kita siramkan. Pemandi menyiramkan, sementara pemandi yang kedua membersihkan sisa-sisa sabun. Ustadz, apa perlu dipotongi kukunya dulu, atau kumisnya dulu, atau ketiaknya dulu? Kalau kuku dan kumis mungkin itu mudah. Tapi kalau masalah ketiak itu agak sulit, maka tidak dicukur pun tidak mengapa. Apalagi kemaluan. Ya, rambut-rambut kemaluan itu ndak usah dicukur. Karena untuk mencukurnya berarti harus apa? Menyingkap aurat. Dan ini tidak boleh. Ya, ndak perlu dicukur. Kenapa ndak perlu dicukur? Satu, menyingkap aurat. Yang kedua yang perlu diperhatikan bapak-bapak, namanya dalam Islam itu ada sunnah. Sunnahnya apa? Mencukur bulu kemaluan. Jadi seorang muslim itu harus menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah mencukur bulu kemaluan. Dikatakan ya bahwasanya taukidnya waktu mencukurnya itu setiap 40 hari sekali. Jadi harus itu rutin. Sunnahnya itu seperti itu. Termasuk mohon maaf Pak, ketiak. Itu sunnahnya dicabut sehingga orang-orang ketika akan memandikan kita nggak usah bingung, ini ketiaknya panjang banget nih. Kita sunnahnya mencabuti. Rasulullah SAW kalau sujud itu membuka tangannya sampai dikatakan kelihatan putihnya ketiaknya. Berarti ketiaknya ada apanya? Nggak ada rambutnya, bersih. Itu seorang muslim. Fitrah muslim itu memotong kuku,
membersihkan buku-buku jari, diantaranya, kemudian memotong apa? Kumis, memanjangkan jenggot, mencukur bulu ketiak dan mencabut bulu ketiak boleh dicukur, dan mencukur bulu kemaluan. Di antaranya juga istinsak dan berkumur, ya, dan juga istinja, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita kembali. Kanan sudah selesai dengan air biasa, ya. Kemudian setelah itu dengan air sabun atau dengan air sidr. Atau mohon maaf ya, saya ulangi. Kanan dengan sabun dulu. Mohon maaf, saya ulangi ya. Kanan dengan sabun dulu dari atas sampai ke bawah. Kemudian setelah itu baru apa? Kiri. Dari atas ke bawah, depan dan belakang sabun. Ya, mohon maaf, saya ulangi ya. Kemudian baru sebelah kiri depan, kemudian sebelah kiri belakang. Kemudian lari ke ember kedua, air biasa. Kita apa? Kita bilas dengan air biasa, rata, kanan depan, kanan belakang, kemudian diiringkan, atau ke kiri depan, diiringkan, kemudian kiri belakang. Yang ketiga baru dengan air apa tadi? Air yang dicampur dengan kapur barus, ya. Naam, yaitu sama, kanan dulu depan rata, kemudian kanan belakang rata, kemudian kiri depan, kemudian kiri belakang. Selesai sudah pemandian. Sampai di sini paham? Bisa ditangkap? Gampang ternyata. Naam, insyaallah taala tidak sesulit yang dibayangkan. Silakan. Maju Mas, saya nggak dengar. Iya. Ya. Ya. Tentang jenazah yang luka-luka, baik itu luka kecelakaan atau luka bakar dan yang lainnya, kalau memang memungkinkan untuk dimandikan, maka dimandikan selama tidak dikhawatirkan merusak jenazah. Tapi sekiranya memang diperlukan untuk misal dilakukan tindakan menjahit dan yang lainnya sehingga air itu tidak mengalir terus, ya, dan itu sudah di rumah sakit biasanya ditangani yang semacam itu, maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Akan tapi jenazah yang memang tidak bisa dimandikan sama sekali, luka bakar misalnya, atau misalnya gosong, kalau dimandikan nanti prudul jenazahnya dan yang lain-lain, maka tidak perlu dimandikan. Cukup ditayamumi, ya, cukup ditayamumkan. Ini yang pertama, tentang jenazah yang luka-luka, baik itu luka kecelakaan atau luka bakar, sekiranya masih bisa dimandikan, dimandikan. Sekiranya tidak bisa dimandikan, berarti ditayamumkan. Adapun yang kedua, tentang jenazah yang membawa penyakit menular, maka itu kembali kepada nasihat para tim medis, ya, kembali kepada nasihat para tim medis. Ini sebaiknya jenazah bagaimana perlakuannya, ya, bagaimana perlakuannya. Mereka yang lebih tahu. Misalnya harus ada sterilisasi dan yang lain-lain, maka mereka yang lebih tahu, ya. Sekiranya mereka akan memandikan, berarti kita minta juga tetap, kalau jenazahnya perempuan, maka yang memandikan juga tenaga perempuan. Kalau memang kita tidak boleh memandikan sendiri, ya. Tapi kalau boleh, maka alhamdulillah, mudah-mudahan sarung tangan ini akan
menahan kita dari penularan penyakit tersebut sambil kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Adapun yang ketiga tentang jenazah yang tidak diketahui identitasnya, maka kita lihat ada satu cara terutama laki-laki untuk mengetahui apakah itu muslim atau bukan, yaitu dikhitan. Ketika dia ada ciri di khitan, maka kemungkinan besar itu adalah jenazah apa? Muslim. Ya, karena khitan itu adalah cirinya orang Islam. Makanya biasanya orang Jawa nek wis di khitan lengarani napa? Wis di Islam makan apa durung gitu kan. Padahal sekarang teori kedokteran barat pun menganjurkan untuk adanya apa? Khitan. Tapi yang jelas ya, ciri itu adalah salah satu ciri seorang muslim. Yang kedua, ketika jenazah itu meninggalnya di kampung muslim, orang yang kebanyakan apa? Islam, sudah dikhitan muslim, maka dia itu kita hukumi sebagai apa? Muslim. Demikian juga wanita. Ya, wanita. Ketika wanita tersebut tinggal atau meninggal di daerah perkampungan muslim, maka kita hukumi, karena kita ini adalah mayoritas Islam di Indonesia, maka kita hukumi muslim dan kita perlakukan sebagaimana jenazahnya orang Islam. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah selesai tahap pemandian. Kalau sekiranya itu dinilai belum bersih, maka diulangi pemandian sampai berapa kali? 3 kali sampai 5 kali. Jumlahnya ganjil. Jumlahnya apa? Ganjil ya. Sampai 7 kali juga boleh sekiranya memang dinilai tidak belum bersih. Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kepada hal memandikan, apakah ada doa khusus? Terus yang kedua, apakah dalam segala kondisi si mayit itu menghadap ke kiblat atau seperti apa? Terus yang ketiga, apakah boleh menggunakan sarung tangan yang terbuat dari karet? Sarung tangan terbuat dari karet apakah boleh? Ya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Tentang doa memandikan mayit, tidak ada doa khusus setahu saya tentang tidak ada doa khusus untuk memandikan mayit. Ya, tidak ada setahu atau sebatas pengetahuan saya, ya. Kemudian tentang menghadapkan kiblat, apakah dalam setiap kondisi, yaitu ketika memandikan termasuk juga harus dihadapkan kiblat? Tidak. Dalam memandikan tidak harus menghadap kiblat, ya. Ketika menghadapkan kiblat itu adalah ketika ihtidor sakarat, dan ketika nanti disolatkan itu posisinya adalah kepala di utara, kaki di selatan, supaya orang yang mensolatkan nanti menghadap kiblat, menghadap ke arah mayit. Demikian. Itu cara meletakkan posisi dalam meletakkan mayit. Selama pemandian tidak ada syarat harus menghadap kiblat. Kemudian sarung tangan dari karet itu jauh lebih baik. Kalau ada sarung tangan dari karet, karena dia akan tidak terasa memegangnya. Jadi itu lebih bagi si yang memandikan juga tidak terasa giguk. Dan saya lihat kalau di rumah sakit pakai sarung tangan demikian, yang karet yang agak tebal, bukan hanya sekedar apa? Karet yang tipis. Demikian wallahu taala a'lam bishawab.